Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyudi dengan NIM 2342219 dari Prodi Teknik Informatika TIF 22A. Saya akan membuat video tentang perbedaan grafika komputer, pengolahan citra, pengenalan pola dan fisik komputer, serta sejarah perkembangan grafika komputer dan aplikasi dan manfaatnya. Oke, ini adalah rangkuman yang sudah saya rangkum dari beberapa referensi. Materi yang pertama, perbedaan grafika komputer, pengolahan citra, pengenalan pola dan fisik komputer. Grafika komputer, pengolahan citra, pengenalan pola dan fisik komputer adalah bidang-bidang keilmuan yang terkait dengan pengolahan data visual, namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan, membedakan satu persatu. Grafika komputer yaitu ilmu yang mempelajari pembuatan manipulasi dan representasi visual menggunakan komputer yang sesuai dengan dunia nyata. Data deskriptif. Grafika komputer, data deskriptifnya berupa panjang garis, koordinat, titik warna, ketebalan garis, dan lain-lain. Jadi semisal contoh seperti ini. Nah, ini yaitu contoh grafika komputer. Jadi data awalnya grafika komputer yaitu sebuah titik-titik garis, sehingga akan menjadi sebuah hasil yang nyata seperti ini. Selanjutnya, contoh grafika komputer yaitu pada game, animasi, film, dan lain-lain. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu ilmu yang mempelajari identifikasi pola atau struktur dalam data. Contohnya pengenalan pola di dunia nyata yaitu pada fingerprint. Jadi pengenalan pola contohnya yaitu fingerprint. Yang ketiga, fisik komputer. Fisik komputer yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau via observasi. Fisik komputer adalah kombinasi pengolahan citra dan pengenalan pola. Jadi fisik komputer itu kombinasi antara pengenalan pola, poin kedua ini, dan pengolahan citra yang akan saya sampaikan. Contoh fisik komputer yaitu pada robotika. Dan yang terakhir, pengolahan citra. Pengolahan citra yaitu proses memperbaiki gambar atau citra agar kualitasnya lebih baik dan mudah dipahami oleh manusia atau komputer. Jadi tujuannya agar gambarnya lebih baik, gitu aja. Lebih baik dan kualitasnya lebih baik. Nah, pengolahan citra itu pre-processing dari fisik komputer. Jadi pengolahan citra itu sebuah proses sebelum fisik komputer. Contohnya itu pengenalan wajah, pengolahan foto medis, dan restorasi citra. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu grafika komputer berfokus pada pembuatan citra sintetis. Yang dimaksud citra sintetis ini yaitu citra yang dimuat dengan komputer, bukan dengan sebuah lensa. Yang kedua, pengolahan citra berfokus untuk memanipulasi citra yang sudah ada. Nah, fokusnya adalah memanipulasi citra yang sudah ada agar kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, pengolahan pola berfokus mengenali struktur dalam data. Dan yang terakhir, fisik komputer berfokus pada membuat komputer dapat memahami dunia sekitar melalui citra. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perkembangan grafika komputer. Pada tahun 1950-an, awal grafika komputer dimulai dengan proyeksi seperti Verlaine di MIT yang menggunakan layar CRT. Layar CRT itu layar yang digunakan sebelum adanya LED dan LCD dan lain-lain. Singkatan dari CRT yaitu cathode ray tube. Adalah sebuah teknologi layar yang menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan gambar. Contohnya layar CRT itu seperti ini. Kasarannya kayak TV tabung, seperti TV tabung. Pada tahun 1960-an, Ivan Sturlin menciptakan Sketchpad, yaitu program pertama yang menggunakan menggambar secara interaktif layar komputer. Pada tahun yang 1960-an munculnya konsep CAD atau Computer Aided Design untuk desain teknik. Jadi CAD adalah pengguna perangkat lunak untuk membantu proses desain. Pada tahun 1970-an, perkembangan algoritma rendering seperti scaling rendering dan G-buffering
Rendering itu apa? Rendering adalah proses menghasilkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan komputer. Sekarang daripada tahun 1970-an ini yang populer algoritma rendering adalah scanner rendering. Nah, untuk JavaFrame tidak terlalu terkenal pada tahun ini. Nah, untuk JavaFrame diperkenalkan oleh Wolfgang Schreiber dan Edwin Catmull. Pada tahun 1973, film Westworld menjadi film pertama yang menggunakan grafika komputer 3 dimensi. Pada tahun itu ada sebuah film yang menggunakan grafika komputer. Nah, ini film Westworld, film yang menggunakan 3 dimensi. Pada tahun 1980-an munculnya PC dengan kemampuan grafis seperti Apple Macintosh. Jadi pada tahun 1980 ini sudah ada sebuah PC dengan kemampuan grafis. PC-nya seperti ini, PC Apple Macintosh. Oke. Pada tahun 19 selanjutnya perkembangan ray tracing untuk rendering realistis. Ray tracing adalah teknik rendering modern. Ray tracing adalah teknik rendering modern. Sebelumnya tadi kan ada scaling rendering dan JavaFrame. Pada tahun 1990-an, grafika komputer digunakan secara luas di industri games, misalnya PlayStation dan Nintendo. Dan pada tahun 2010 atau abad 20 munculnya VR dan AR. Dan yang terakhir, aplikasi dan manfaat grafika komputer dalam berbagai bidang. Untuk bidang entertainment, grafika komputer digunakan untuk aplikasi game, film animasi, efek visual atau VFX. Manfaat menghasilkan konten visual yang menarik dan interaktif. Jadi bertujuan untuk menghasilkan konten yang sangat visualnya yang menarik dan interaktif. Pada bidang medis, visualisasi 3D organ tubuh, simulasi operasi dan analisis citra medis dengan manfaat membantu diagnosis dan perencanaan perawatan medis. Jadi sangat membantu dalam dunia medis. Dan untuk desain arsitektur, grafika komputer diaplikasikan dengan CAD tadi, yaitu digunakan untuk desain dan dengan manfaat mempermudah proses desain dan visualisasi sebelum produksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.